Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para sesepuh bini sepuh, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, segenap pengurus Yayasan Islamic Center Non Madani, ketua dan juga segenap ketakmiran Masjid Non Madani, dan juga takmir masjid di sekitar Mijen yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Hadirin hadirat keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bahagia. Cuma tadi saya lupa menyampaikan ketika masa-masa dibacakan berjanji, apalagi ketika tadi Assalamualaikum, pas lagu itu menurut Sayyid Ibnu Ja'far niku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadir. Jadi Rasul niku kalau diucapin salam itu Rasul hadir. Maka pekan kemarin saya sempat cerita, dulu Ibnu Hajar Al-Haytami itu gak percaya kali maulid, gak patek seneng sama maulid. Akhirnya ketika beliau melewati majelis maulid, ketika beliau melewati satu majelis di mana sejarah Rasul itu disebut, sejarah Rasul itu dibacakan, beliau sontak pada saat itu goyang senang, sebab merasakan dan menyaksikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadir. Bapak Ibu kalau pengen tahu bagaimana berjanji isinya seperti apa, jenengan baca terjemahannya. Dan jangan menganggap bahwa ini itu hanya bacaan di Indonesia, boten. Dulu waktu saya di Mesir itu ikut ngaji tiba, saya ikut ngaji berjanji, saya ikut qasidatul burdah dengan para masyayikh. Suaranya kok kurang enak banget tadi ya Pak Pur. Jadi ini bukan semata-mata tradisi orang Jawa. Aja Pak, dikurangin dikit aja bassnya ya. Jadi ini bukan hanya cekap ya. Jadi ini bukan hanya tradisi orang Jawa. Jadi para masyayikh yang ada di Arab itu Pak membaca ini. Orang-orang alim itu membaca ini, bersolawat, mahallul qiyam, baca burdah. Okay? Kemarin sesuai pesanan Yai Zarkoni sudah saya ceritakan, tapi kadosin jenengan malah boten hadir. Nggih, wonten. Nggih. Jadi kados tadi yang dibacakan sama grup Banyu yang milih terus wae. Jadi berjanji itu dulu hasil sayembara yang dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi tentang siapa yang paling pintar bikin sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Haulal Haflah bi Maulidir Rasul niku sampai nyinggung begini. Sekarang siapa hari ini yang tidak bahagia dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya tanya sama ibu-ibu,
ketika jenengan bar ngeden anaknya keluar bahagia mboten? Pas ngeden sakit mboten? Kapok mboten? Lho Pak, kandhane mboten lara wis kapok ngene ku pating brindir nggih. Maka kalau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki nyebut, siapa yang tidak bahagia dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal sosok Rasul itu khairul bashar wa ahsanul khalqi wal khuluq wa ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Kanjeng Nabi niku akhlake paling apik, fisike juga paling, gimana ndak paling apik Bapak Ibu? Kanjeng Nabi niku keringete niku lho, keringete niku diwadahi kali Ummu Sulaim, ibuke Imam Anas bin Malik. Ketika Rasulullah tergopoh-gopoh duduk begini, lalu beliau ngambil cawik, ngambil lepek, lalu kemudian diwadahi keringete niku keringete Kanjeng Nabi. Sebab saat itu siapa yang klambine niki ketempelan keringetnya Kanjeng Nabi, itu dikumbah dengan cara apapun gak akan hilang, saking wangine niku keringete Kanjeng. Ane keringete umatnya Kanjeng Nabi gak tiba Rexona mare wong klenger. Gimana? Niku Kanjeng Nabi. Ada seorang sahabat bernama Tolak. Pada satu hari sahabat Tolak niku dicokot kolo jengking. Begitu merasa kesakitan, kakinya bengkak, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didoni Pak, diludahi, dioles, lalu kemudian dioleskan di tempat di mana kakinya itu disengat kolo jengking. Dengan izin Allah sembuh. Niku ludahnya Kanjeng, anek ludahi umatnya Kanjeng Nabi. Oh, marai kelenger juga. Gimana? Niku Kanjeng Nabi. Belum lagi kalau membayangkan posturnya Kanjeng Nabi. Nika gimana? Di apa di berjanji itu? Alfiyul anfi, mimiyul fami, terus wanunul hajibi. Kanjeng Nabi ku irunge niku kados huruf alif lurus. Nek umatnya Kanjeng Nabi kan ana sing bengkok, saking bengkoke ndelesep wonten. Mimiyul fami, bibirnya Kanjeng Nabi niku bentuk huruf mim. Nuniyul hajibin, alise niku bentuk huruf nun. Niku Kanjeng Nabi. Maka kalau kemudian hari ini Bapak Ibu sekalian kita memperingati, ikut bahagia dengan kehadiran dan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, coba siapa yang mau meragukan betapa besar rahmat orang yang mau hadir di dalam maulid Nabi? Maka niki sekaligus saya undang, kalau Bapak Ibu mau ikut puncak maulid, saya rutin hadir itu maulid Nabi bersama Habib Hasan Toha Putra. Niku nanti puncak maulid, sebenarnya saya dapat undangan itu setiap pagi, cuma tidak mungkin. Itu kalau mau hadir itu hari Jumat subuhan bareng, tapi jenengan kalau mau subuhan di sana, harus gasik, sebab panitia itu menyediakan lebih kurang biasanya 1.300 sampai 1.500 nasi kotak. Ini kok meluber, dan saya sarankan jenengan bawa alas, bawa sajadah sendiri, bawa tikar sendiri, karena apa?
biasanya jamaah ini ku meluber sampai jalan raya nih bu. Oke. Dan itu kalau mau hadir nanti hari Jumat niku puncak Maulid Nabi di Jalan Durian di Masjid At-Taufik. Oke, yang dekat exit tol Banyumanik niku. Okay. Tapi sekali lagi saya pesan kalau jenengan niat mau hadir, okay, kalau niat mau hadir sekalian gasik, okay, bawa sajadah, nek perlu bawa tikar, okay. Meskipun nanti sampai jalan sampai halaman khas hotel itu nanti disiapin terpal, okay. Karena apa? Karena nanti sedikit, okay, infonya biasanya setiap tahun menyediakan antara 1.300 sampai 1.500 snack dan sarapan. Okay. Jadi bagi panjenengan yang mau hadir, monggo hadir, dikoordinir betul truk ngoten nggih mboten napa-napa gitu. Napa kol pick-up Pak Pur ada tulisan sponsor by. Sponsor by ini maksudnya untuk sarapan berarti RGP Mover tanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, saya ingin cerita bagaimana kemuliaan Maulid Nabi. Sekalipun ini sering saya sampaikan, bahkan pekan kemarin saya sampaikan, tapi ini ijazah dari guru saya. Nek Maulid Nabi beberapa masalah ini jangan dilupakan. Satu, Bapak Ibu jamaah zawiyah tidak perlu lagi mempersoalkan soal maulid dan maulud. Jadi kalau ada yang nyebut mauludun Nabi, berarti yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang disebut atau dipakai itu maulidun Nabi, berarti waktu kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus jamaah zawiyah, kalau jenengan misalnya ada yang nanya, ngopo to Mbah dadak maulid bareng? Ngopo to Mbah kok dadak ikut perjanjian segala? Saran saya, nek jenengan tidak tahu dalilnya, bilang saja aku ikut apa yang ada di zawiyah. Gitu. Lah dalile nopo? Dalile tangklet kali santri zawiyah. Pun cekap. Daripada makin jenengan ngarang dalil salah malah dikeguyu. Kenapa kok ikut maulid begini? Enggak, ulun derek yang ada di zawiyah. Dalile nopo? Dalile tangklet kali Mas Najib kali Mas Dana. Ngoten mawon cekap. Nggih Bu nggih? Nggih Bu nggih? Nggih. Soale nopo? Soale makane golek dalil temriki boten kurang-kurang. Ten gene kitab napa nika? Ten gene kitab Mafahim Yajibu Antusokah boten kurang-kurang. Ten gene kitab Haulal Haflah Bimaulidir Rasul pun boten kurang-kurang. Maka saran saya, jenengan yang ikut maulid ikuti sebagai bentuk kecintaan kepada Kanjeng Nabi. Tapi panjenengan yang belum mengikuti atau belum meyakini, saran saya tidak perlu saling menyalahkan. Ngaten nggih? Waduh kok. Bapak Ibu, lah wong Abu Lahab niku gadah budak namanya Suwaibah saja. Itu siksanya dicutikan, diliburkan itu setiap hari Senin gara-gara nopo. Jadi ceritane Abu Lahab niku setiap pagi yang nyiapin kopi sarapan niku kan Suwaibah. Begitu mendengar kabar bahwa Kanjeng Nabi hadir, Suwaibah dibilang apa? Wes Mbak, sampean khusus pagi ini ndak usah bikinkan sarapan, ndak usah bikinkan kopi, aku tak ngudek kopi dewi. Lah mangke lintingane pripun? Aku tak ngelinting dewi. Pak Amin kira-kira Abu Lahab ngelinting tak apa? Kone Abu Lahab kok ngelinting, Pak Amin ngelinting berarti koncone
Ora usah dilanjutno, Pak. Nggih. Lho ngoten mawon Abu Lahab itu siksanya setiap dina Senin itu dipreekno kali Gusti Allah. Aniku. Maka kalau kemudian kita kembali kepada kisah yang kemarin saya sampaikan, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mugi-mugi mawon 15 menit rampung. Kula rada cepet no kedik. Ibu-ibu engang do telat wau sampun dahar mie ayam dereng. Oh dereng. Tapi nek dalam sing telat. Oh nggih. Tapi nek sing pon do angsal lendetan iki ningali padha wareg nek kula ningali. Nggih. Kula mboten usah ngarang-ngarang mawon, kula tak ngaji tibak mawon. Nggih. Bapak Ibu, kula saranaken jenengan nek pengen tahu bagaimana Kanjeng Nabi niku bisa mbrebes mili gara-gara maca kitab niki. Maca versi terjemahane mawon, nggih. Sebelum alam semesta ini diciptakan, di antara tiang surga niki wonten tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya malaikat tebak-tebak, niki sinten? Kok ono jeneng Muhammad jejer dengan jenenge Gusti Allah? Akhirnya napa? Begitu Nabiullah Adam lahir atau Nabiullah Adam tercipta, sing dek wingi sampun derek ngaosten jamik niki ngulangi ben apal. Ketika Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam tercipta, Pak, meletek dari tanah liat. Akhirnya napa? Pada saat itu malaikat kemudian nebak-nebak bahwa Nabiullah Muhammad itu adalah Adam. Digambarkan wonten gene kitab tiba. Qila huwa Adam. Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Ketika Nabiullah Adam diciptakan oleh Allah, malaikat langsung bilang, iki jangan-jangan yang namanya Muhammad, yang namanya jejer dengan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Gusti Allah kemudian bilang, malaikat, itu bukan Muhammad, tetapi itu adalah Adam yang bihi uniluhu a'lal maratib, yang gara-gara di punggungnya Nabiullah Adam itu ketempelan nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad, Nabiullah Adam dimuliakan Allah karena para malaikat itu sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam niku sampai oleh Allah para malaikat itu diperintah sujud gara-gara di punggungnya ketempelan kalih nur Muhammad. Qila huwa Nuh. Qala Nuhum bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Begitu wonten priyantun gawede, ada pria besar ganteng suwabar. Niku sapa iku? Kok ono nabi dakwah 950 tahun, banjir bandang yang menenggelamkan pegunungan-pegunungan tertinggi pada saat itu, sementara Nabiullah Nuh alaihi salam itu naik kapal. Kapal itu cuman kompal kampul begitu, malaikat yang ada di langit langsung tebak-tebak.
Jangan-jangan kae yang selamat dari banjir bandang, selamat dari tsunami itu jangan-jangan Muhammad. Akhirnya apa? Allah bilang, bukan. Itu bukan Muhammad. Tapi itu siapa? Qala Nuhum bihi yanju minal ghoroki ila akhir, ya bukan. Itu Nabi Nuh yang gara-gara ketempelan Nur Muhammad diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang. Kalau singkat, akhirnya lahirlah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ganteng, gede, pinter, menang debat lawan Namrud, dan ketika dilempar ke dalam api tak luka sedikit pun. Malaikat langsung tebak-tebak berhadiah. Ada orang kok sekeren itu, nih jangan-jangan Muhammad. Akhirnya apa disebutkan di dalam tiba, qila huwa Ibrahim qala Ibrahim bi taqumu hujjatu ala ubadil asnami wal kawakib. Oh bukan, itu bukan Muhammad, itu bukan. Itu Nabiullah Ibrahim yang gara-gara punggungnya ketempelan Nur Muhammad, dia menang berhujjah, dia menemukan hidayah, hingga akhirnya dia beriman kepada Allah dan selamat ketika dilempar oleh al-gujunya Numrud. Jadi ada riwayat yang nyebut Namrud, ada riwayat yang menyebut Numrud. Jadi satu saat kok jenengan ngaji kali kiai, kok kiai ini bilang Numrud, itu tidak salah. Kalau bilang Namrud itu juga tidak salah. Jadi Nabi Ibrahim itu diselamatkan Allah gara-gara ketempelan Nur Muhammad. Lanjut. Ketika Nabiullah Musa lahir, malaikat mulai inting-inting ini. Itu ada orang gagah banget, gualak roso. Jadi Pak Pur, Nabi Musa itu Pak Roso, tenagane itu 1000 kali lipat tenagane menungso. Makanya sekali jotos itu Pak mati wonge Pak. Makanya model Nabi Musa aja dijak bal-balan. Nyentang ini malah nekakno ambulan kan begitu. Akhirnya apa? Akhirnya para malaikat itu kemudian tebak-tebak berhadiah, kayaknya itu yang namanya Muhammad. Akhirnya Allah bilang apa? Qala Musa akhuhu. Niki yang biasa pada baca perjanjian, sampean pernah care nggak? Kenapa Musa akhuhu? Akhuhu itu hunya domirnya kembali ke siapa? Duh, okay. Belum pernah dengar? Takkan nih, makanya untung terbangan di Zawiyah. Pokoknya terbangan Zawiyah, pokoknya ono wis iso pulaan. Lo cerita nih, ini karena bulu dewi tak cerita nih, luarang asli nih Pak. Cerita ngeting luarang, okay. Coba jenengan terutama yang biasa baca tiba qala akhuhu. Qala Musa akhuhu walakin hadza habibu wa Musa kalimu wa mukhatib. Di situ disebutkan, oh jangan-jangan itu kok ada orang kok hebat betul, ya, bisa mengalahkan Fir'aun, mengalahkan tukang sihirnya Fir'aun, bisa membelah Laut Merah, meskipun cadel tapi dia itu ahli hujah, ahli debat. Malaikat bilang apa? Jangan-jangan ini Muhammad. Oh bukan. Kata Allah, qala Musa akhuhu. Bukan, iku Musa saudara laki-lakinya Kanjeng Nabi. Masuk akal enggak? Enggak. Gimana cara masuk akal? Maka tak terangkan. Ini 2 SKS mas. 2 SKS. Yang ini ngundang seminar larang mas. No kene, ya. No kene gratis malah untuk goreng.
Untuk mie ayam mereka kan. Qala Musa akhuhu. Kenapa Nabi Musa itu dikatakan sebagai saudara laki-lakinya Kanjeng Nabi? Dari mana? Jadi nanti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di surga nanti, niki kalau langsung dengar cerita niki langsung dari Romo Kiai Fathur Rasyid, ini Romo Kiai kula Jeporo nggih. Niku kiai yang pernah melempar saya penghapusi. Kalau cerita pas kapan nggih? Pas subuhan nggih Bu nggih. Saya pas subuhan cerita niku. Nggih. Jadi saya dulu itu Pak beling, Pak. Jadi nek tua-tua rada anteng ngene iki, Pak. Soalnya belingnya wis marem. Jadi dulu saya itu ngaji itu senengane ngomong, Pak. Ngomong, lah yai itu lagi nerangkan, saya masih ingat tafsir Jalalain. Penghapus kayu itu loh Pak. Penghapus kayu, saya lagi ngomong sama teman saya Ta'in. Dilempar Pak. Kena telinga saya langsung panas banget kan. Apa beliau marah dengan kata-kata? Enggak. Kuampleng begini kok. Langsung ngaji lagi itu kalau enggak ada apa-apa. Ya. Akhirnya apa? Baru subuh saya suan ke kiai. Ya. Setelah kendawuh pulau ngapunten ngeten. Yai hebat, ndak marah. Saya dirangkul, kopiahku itu ditaruh di bawah, lalu kemudian ubun-ubunku disupor apa-apa. Berarti nang, wingi awakmu tak ampleng penghapus, aslinya sing tak ampleng ora sampean. Lajeng setan. Oh no Bapak. Oh, jadi sing tak ampleng setan cuman kena sampean gitu. Orang kiai Pak nek gak di pasal itu gak ngene kan. Okay. Makanya kan hebatnya nopo? Hebatnya ulama-ulama dulu Pak. Ulama-ulama dulu niku jewer muridé, ngaplok muridé, jiwit muridé, ndak ada murid dan santri dendam kepada kiainya itu ndak ada. Nggih, itu saat niki ana guru meh jewer wis bayangno polsek Mijen. Gitu. Ya. Jadi nanti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di surga, nanti Rasulullah itu akan disandingkan dengan 3 orang yang oleh Allah ini kemudian mendampingi Rasul sebagai istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sinten 3 orang ini? 3-tiganya perawan. 1, Siti Asiyah istrinya Fir'aun. Pun jenengan pun apal. Percaya toh Pak? Nek garwane Fir'aun iku perawan nggih. Sebab napa? Sebab ketika mau dikumpuli sama Fir'aun, Siti Asiyah diangkat, lalu di tempatnya diganti kali wedhus. Jadi Fir'aun itu kelonan kali wedhus, ngoten lho. Jenengan nek ngomong Fir'aun nek kelonan kali wedhus niku mboten dosa. Mboten dosa. Lah soalnya kurang ajar ngaku Tuhan kok. Mosok ora ngerti permuse menungso mek permuse wedhus ya. 1, Siti Asiyah nanti akan diperistri oleh Rasul ketika di surga. Yang kedua, Sayyidatuna Maryam, ibunya Nabiullah Isa. Kenapa masih perawan? 1, Sayyidatuna Maryam belum pernah berhubungan, dan lahirnya Nabiullah Isa itu bukan dari jalan lahirnya bayi. Yang ketiga, Sayyidatuna Kalthum, niku adike Nabi Musa. Okay. Maka Kanjeng Nabi kali Nabi Musa niku berarti Kanjeng Nabi nanti nikah dapat adiknya Nabi Musa, berarti Nabi Muhammad kali Nabi Musa niku berarti saudara ipar. Nyambung? Nah, ini ki Mas nek ora ono zawiyah urung mesti ono Mas. Nggih. Pun nggih jelas nggih. Makanya Sayyidatuna Khadijah ketika menjelang wafat, Sayyidatuna Khadijah ini garwani sinten Pak? Garwanipun Kanjeng Nabi. Ketika Sayyidatuna Khadijah wafat, menjelang wafat, dicedai kali Kanjeng Nabi. Bu, wis engko nek sampean wis nok swarga dhisik,
aku titip salam karo bojoku. Lho ngoten niku Siti Sayyidatuna Khadijah sudah menjelang wafat, Pak. Begitu krungu, lho berarti jenengan sebelum aku wis kawin sih. Ngono Pak, niku cara wong Semarang Pak. Nah gitu loh. Makanya Sayyidatuna Khadijah niku dalam cerita ketika menjelang wafat, lalu Kanjeng Nabi bilang apa? Bu, sampean nanti ke surga duluan, tolong sampaikan salamku buat istriku. Sayyidatuna Khadijah niku langsung tangi Pak. Meh ninggal niku iso tangi gara-gara krungu niku. Nggih. Dadi nek jenengan ana wong wedok kok lara, Bu, aku meh kawin meneh. Tangi Pak. Nggih, tangi Pak. Nggih. Utawa tak walik Bu, tak bela Bu jenengan Bu. Utawa tak walik, nggih ta? Ibuke garwane lagi lungguh, sing lanang niku lara. Kita wis kejet-kejet ngoten kan. Terus ngene, Pak, waras yo Pak. Wah, aku wis ra kuat Bu. Pak, waras yo Pak. Ora kuat Bu. Pak, engko nek waras kawin meneh tangi Pak. Andane kok wong lanang. Wes kejet-kejet itu kon kawin meneh niku malah tangi niku. Niki persis ceritane Kiai niku kula riyen. Makane kula tak eling-eling niki pentingnya napa al ilmu yazdadu bil infaq. Ilmu niku kalau diinfakkan tuh inget terus. Dan ngeten niki kiai-kiai niku kula niku angsal ganjaran. Nggih, meskipun lho, Ibu Bu Nunuk kula lanjut Mas ceritane. Jadi kuncine napa? Kuncine ana wong wedok lara, nggih ta? Kok terus bojone ngomong, "Bu, wis teko kowe sing ayem kono ya Bu, engko nek sampean lunga aku tak kaneh." Tangi Pak, tangi waras langsung. Nggih. Nah, Sayyidatuna Khadijah niku ditakoni ngoten, langsung direm kalih Kanjeng Nabi, "Bukan. Saya belum pernah menikah sebelum denganmu wahai Khadijah. Cuman aku mau cerita bahwa nanti di surga aku akan dipertemukan oleh Allah seorang wanita yang tak lain adalah adiknya Nabiullah Musa alaihissalam." Langsung tenang Pak Khadijah. Berarti aku bener ya yang pertama. Nggih. Ayem Pak. Tak lama kemudian apa? Akhirnya kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngoten. Akhirnya kemudian setelah malaikat penasaran siapa itu? Itu bukan Muhammad tapi itu Musa. Begitu juga ketika Nabiullah Isa. Ini kok ada orang kok keren sekali. Nggak ada bapaknya bisa lahir. Gitu. Komplit loh Pak. Nabi Adam lahir nggak ada bapak, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Pon. Nabi Isa lahir nggak ada bapak tapi ada ibu. Nabiullah Adam, Sayyidatuna Hawa ada bapak atau ada laki tapi ndak ada perempuan. Sinten niku? Nabiullah Adam. Sampai akhirnya malaikat balik tenggene langit, lalu kemudian terjadilah percakapan. Sampai kemudian kalimat qila faman hadzal habibul karim. Loh, kalau ternyata Adam bukan, Nuh bukan, Ibrahim bukan, Musa bukan, Isa bukan, lalu siapa sebenarnya Muhammad yang namanya jejer di dalam kalimat la ilaha illallah? Akhirnya faman hadzal habibul karim, Gusti Allah kemudian bilang sabar. Nanti kamu datang ke Mekah. Di Mekah itu nanti akan ada seorang tokoh bernama Ghalib. Ghalib punya anak namanya Lu'ai hingga sampai Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah nanti nikah dengan Sayyidah Aminah. Pernikahan Abdullah dan Sayyidah Aminah itulah nanti kamu akan ketemu dengan seorang sosok
yang bernama Muhammad. Pun, kulo tutup ceritanya tadi kulo cerita sampai subuh kuat Pak kulo Pak. Nggih. Nah, nggih. Cuman jenengan kita mulai keluarga mie ayam niki efek mie ayam pun mulai. Nggih. Kulo nate cerita soal ngeten iki berjanji 1 bulan dur posonan nggih. Dulu itu niku ndak rampung Pak. Sebab nopo? Lagi bahas nomor 1 saja gila huwa atamawan ini sudah lama. Singkat cerita, di Mekah itu ada seorang pemuda tampan bernama Sayyid Abdullah. Gantengnya boten kantenan. Dijodohnya kali Sayyidah Ami. Jadi kan ngertos. Gantengnya Sayyid Abdullah itu gara-gara di punggungnya ketempelan Nur Muhammad. Maka dari beberapa riwayat yang ada yang mengatakan bahwa Sayyid Abdullah itu ketika Sayyidah Aminah hamil itu bukan karena sperma. Ngerti? Jadi Kanjeng Nabi itu wa fi riwayatin, dalam satu riwayat tidak dari sperma. Dari mana? Dari Nur Muhammad yang nempel di punggungnya Sayyid Abdullah. Jadi Nabiullah Muhammad niku lahirnya 2 kali. Masuk akal betul? Masuk akal betul? Masuk akal betul? Pripun wis mulai rak cetha niku. Lah wong jawab nggih napa mboten? Kok malah gitu. 2 kali pon Bu, santai Bu niki pon nek pon tutuk ngeten iki berarti pon meh rampung niki. Nggih. Jadi Nabi Muhammad itu lahirnya 2 kali. Pertama, turunnya Nur Muhammad dari punggungnya Sayyid Abdullah turun ke dalam rahimnya Sayyidah Aminah. Turunnya ke Sayyidah Aminah. Jadi yang menyebabkan Sayyidah Aminah niku ibu Kanjeng Nabi hamil bukan sperma, tetapi Nur Muhammad yang turun dari punggungnya Sayyid Abdullah bapaknya Kanjeng Nabi turun ke dalam rahim, lalu Sayyidah Aminah niku hamil. Itu kelahiran yang pertama. Kelahiran yang kedua, napa? Ketika hamil lalu kemudian dilahirkan oleh Sayyidah Aminah dan Kanjeng Nabi lahir tidak melalui jalan bayi. Tidak melalui jalan bayi. Malah dalam satu riwayat itu disebutkan di bawah pusarnya Sayyidah Aminah niku buka, Kanjeng Nabi keluar langsung rapat lagi. Padahal dia kan sering wonten sesar ya Bu. Nggih, sering wonten sesar. Para rawuh sami, niki sudah saya ringkas banyak tentang kisah Kanjeng Nabi. Apa sebenarnya pelajaran penting? Bapak Ibu, saya hanya pesan satu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dengan berbagai keistimewaannya, tadi sudah saya sampaikan, Kanjeng Nabi niku nggih ludahnya niku jadi obat. Coba, nggih, keringatnya itu jadi minyak. Sampai Kanjeng Nabi itu giginya Kanjeng Nabi kan agak renggang-renggang, gigi serinya itu. Seri apa seri ya Pak? Gigi serinya itu renggang-renggang. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau bicara itu ada kilatan cahaya. Tapi jenengan ojo anggone film kartun nek pas mringis ting mboten benten itu efek itu. Nek Kanjeng Nabi itu setiap bicara kan gigi serinya Rasul itu kan rada jarang-jarang. Itu jadi setiap bicara itu ada pantulan-pantulan cahaya. Ini Kanjeng Nabi. Nggih. Dan yang paling penting monggo Maulid Nabi niki tidak hanya kita jadikan sebagai seremonial. Nek saya tadi cerita yang sudah saya singkat sesingkat-singkatnya tadi itu bagian dari menyelami dan menghayati betapa hebatnya Kanjeng Nabi. Lalu apa yang bisa kita contoh? Wa ma arsalnaka illa
rahmatan lil alamin. Ternyata satu yang bisa kita contoh, mudah tapi mudah diucapkan tapi sulit dipraktikkan. Apa? Jadilah rahmat bagi semesta. Belajar jadi orang baik. Okay. Tadi nomor berapa ya Mas ya? Di perjanjian tadi, di perjanjian itu, di Al-Barzanji yang tadi dibacakan itu nomor berapa? Digambarkan Bu, Pak. Kanjeng Nabi niku welas banget sama orang miskin niku suwen mboten kantenan. Nggih. Jadi Kanjeng Nabi itu dengan orang miskin itu sangat memuliakan. Makanya jenengan jangan sampai menyepelekan orang miskin, sebab dari orang miskin itulah keberkahan hidup itu akan ada. Jenengan pirsa, suatu hari Kanjeng Nabi itu sedang jalan di pasar Ukat, ada orang miskin, beliau jalan bersama Sayyidah Khadijah. Kemudian apa? Kebiasaan Rasul, belilah dagangannya. Sebab napa? Sebab ketika engkau membeli dagangan orang miskin ini, ketika engkau membeli dagangan orang miskin ini, maka duitmu mengalir dan makanan yang engkau makan itu adalah makanan yang penuh barokah. Maka jangan menyepelekan orang miskin, diwelasi. Jangan sampai beda-beda notia. Sebab nopo? Sebab nek jenengan pengen nyontoh Kanjeng Nabi, sayangi orang-orang yang kadang secara ekonomi tidak lebih baik dari panjenengan. Sebab bisa jadi sing perkara-perkara sepele-sepele ngenten iki ampun diremehno. Bisa jadi lho Bu, Pak, jenengan maringi 2.000, jenengan tumbas balung kuwo. Gitu. Kula niku nate Bu. Niate niku teko nglarisi Bu. Balung kuwok kalih niku kula tumbas sedaya. Ngertos balung kuwok mboten sih? Napa, Pak? Keripik puhung nggih, keripik puhung. Saya beli keripik puhung 2 niku rada mboten patek mujur nasibe kula. Ternyata nisore bolong, tak buka malah mlempem kabeh. Nggih, kita sampun. Wong kula niate mboten maem balung kuwok. Saya niatnya cuma nglarisi. Nggih. Jangan meremehkan perkara-perkara yang begini. Kanjeng Nabi itu welas banget dengan orang miskin. Kanjeng Nabi itu welas banget dengan umatnya. Maka Rasul selalu mengajarkan, dan salah satu orang yang bisa menyelami perjalanan Rasul itu Abu Dawud. Saya ingin menutup dengan satu kisah niki Bapak Ibu. Betapa kebaikan kita itu sama sekali tidak dianggap kecil oleh Allah. Kalau yang sudah pernah cerita atau dengar cerita niki, alhamdulillah. Saya mau cerita sebagai penghujung bagaimana kita mengikuti jejak Rasul. Jadi kan perso Abu Dawud boten. Abu Dawud niku imam yang meriwayatkan hadis. Pada suatu hari Abu Dawud itu sedang jalan. Ketika sedang jalan untuk mencari satu hadis, beliau naik perahu bersama penumpang yang lain. Begitu perahu ini mulai berlayar, tiba-tiba ini berlayarnya belum jauh nih. Ketika berlayar tiba-tiba Abu Dawud itu mendengar ada orang bersin. Bersin itu bahasa Inggrisnya wahing. Ada orang wahing, lalu bilang alhamdulillah. Begitu mendengar ada orang bersin, ada orang wahing mengucap alhamdulillah, Abu Dawud lalu bilang kepada nahkoda, Pak, tolong perahunya merapat sebentar ke pinggiran itu, orang yang sedang mancing yang tadi bersin, Pak. Akhirnya nahkoda itu bilang, tidak bisa Pak, ini perahu ini tidak cuma sampean yang naik. Ya wis Pak, saya kasih 1 dirham asal sampean mau merapat ke sana. Bayangkan. Begitu dikasih 1 dirham, lalu perahu ini kemudian oleh nahkoda merapat ke pinggir tempat di mana ada pria yang sedang mancing bersin dan mengucap alhamdulillah.
Begitu sampai dan merapat kepada si orang yang mancing tadi, Abu Dawud kemudian bilang, wahai si fulan, yarhamukallah. Jawab dungone orang yang bersih. Terus nahkodanya bilang apa? Loh Pak, jadi sampai tuh bayar 1 dirham hanya bilang yarhamukallah. Iya. Lah maksudnya piye sampean? Ya ora piye-piye. Justru ayo berlayar. Subhanallah, dengan izin Allah perahu ini berlayar. Semua penumpang yang ada di perahu itu tertidur, dan semua yang tertidur mimpi satu. Lalu cerita dengan yang lain, sejumlah penumpang yang tidur mimpi dengan mimpi yang sama. Apa? Di dalam mimpi itu dia ketemu dengan seorang bernama Abu Dawud, dikasih tahu bahwa di dalam perahumu itu ada satu orang kekasih Allah namanya Abu Dawud. Itu orang hebat betul. Doanya dikabulkan oleh Allah gara-gara bilang yarhamukallah, menjawab bersihnya doanya orang yang Apa pelajarannya? Bapak Ibu, ayo saya mulai dari pribadi saya dan mengajak kepada segenap yang hadir. Nek pengen derek Kanjeng Nabi, yuk kita belajar menjadi orang baik, orang yang senantiasa menebar kebaikan, orang yang senantiasa dirindukan kebaikannya. Insya Allah nek derek Kanjeng Nabi niku selalu dirindukan oleh siapapun. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam intaqala ila rafiqil a'la, ketika Rasulullah menjelang wafat, yang diingat-ingat itu cuma jenengan. Sinten Kanjeng Nabi yang jenengan cintai, yang aku cintai adalah mereka yang tidak pernah ketemu dengan aku, tetapi selalu merindukan pertemuan denganku. Dan inilah pesan penting dari Maulid. Kita tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi, tetapi kita senantiasa merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin manfaat, mungkin barokah di waktu yang sangat sempit ini. Minimal kita bersama-sama menghayati bagaimana hebatnya Rasul, bagaimana keistimewaan Rasul, dan semoga dengan barokah maulid ini kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamati. Amin Allahumma amin. Dan mari kita berdoa dengan doa khatmil Quran yang alhamdulillah laporan dari grup Hobiku Holiday Bil Quran khatam 4 kelompok. Alhamdulillah ini ada 4 khataman. Semoga semakin meningkat. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup Holiday Bil Quran, bisa bergabung di grup Khataman Al-Quran. Monggo sesarengan kita berdoa untuk kita semua, dan juga kita hadiahkan untuk ayahanda dari Bapak Ari. Sinten Pak, tadi saya harus membuka contekan lagi. Almarhum al-maghfur lahu Bapak Samjono bin Bapak Adi Wikrama. Semoga dengan barokah khotmil Quran almarhum al-maghfur lahu Bapak Samjono bin Bapak Adi Wikrama senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua semoga mendapatkan syafaatul Quran, hidup di tata kita dengan barokah Al-Quran. Semoga rezeki kita rezeki barokah dengan barokah Quran. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wal akhirin wa sallallahu ta'ala ala ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alna imaman wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa la baina wa atrafan nar wa
واجعل لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معاشنا حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا وخير عملنا وخير أيامنا يوم القيامة، يوم نسألك عيشنا يوم نسألك وردا غير معصوم ولا فاذ. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير المسلم وسلم وارفع درجات وتقبل في خطايانا، ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة. اللهم اغسل عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من عذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا وأحياتنا واجعلنا سمعنا واجعلنا على سلامنا وصلنا على من عندنا يا رحمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ولا يرحمنا. اللهم يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسمع واجعل خصوصا الى حضرة النبي يا الله جل ذكر اسماءه رنا ولا هم الا فرج ولا دين الا حاجة من حوائج والدنيا إلا قضيت ويسرت يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.